Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, kami masih memberikan informasi seputar proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap sejumlah rumah Firly Bahuri, baik rumah Firly yang berlokasi di Villa Galaksi Bekasi, Jawa Barat, dan juga rumah Firly yang berlokasi di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kita masih tergabung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, melihat rekam jejak Firly yang kerap kali dilaporkan ke Dewas KPK dan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dirinya, bagi Maki sendiri apakah yakin memang pemerasan itu memang ada? Mas Boyamin, mohon maaf, suaranya masih di-mute, boleh di-unmute dulu? Ya. Setidaknya silakan, saya Mas pura-pura jadi detektif partikelir dulu ya kan ya. Kira-kira apa sih gambarannya kan gitu kan. Kalau soal yakin ya saya yakin gitu. Tapi kan harus ada gambaran kan itu. Nah, ada kegiatan Kementerian Pertanian melakukan kerjasama dengan KPK untuk pendampingan kegiatan ya. Kegiatan otomatis ya tender, keuangan, proyek dan lain sebagainya, izin atau apa gitu. Ya di awal-awal zaman Kementerian Pertanian dipimpin oleh Pak Yassin Limpo, itu ada MOU. Nah, yang nandatangani MOU itu bahkan Pak Pahala Nainggolan gitu kan. Nah, pada posisi itu ada hubungan komunikasi diduga loh ya, antara Pak Yassin Limpo dengan Pak Firly melalui Kapolresta Semarang, Kapolrestabes Semarang, Anwar Irwan. Gitu. Nah, diduga itu. Nah, kemudian ada proses itu yang didugaan-dugaan bahwa ada pemberian honor gitu. Nah, pemberian honor jumlah berapa atau uangnya berapa ini yang perlu didalami oleh penyidik. Terus kedua, pada saat hari raya diduga Pak Yassin Limpo itu yang memberikan perhatian lah karena sudah bersedia begitu, maka kemudian ada dugaan pemberian THR. Nah, THR itu bisa tadi ya melalui Irwan Anwar gitu yang diduga pemberian itu. Nah, THR itu jumlahnya berapa ya didalami penyidik apakah benar atau tidak dua peristiwa ini tadi. Nah, yang ketiga adalah yang diduga terkait dengan di lapangan bulu tangkis yang ini sudah terkonfirmasi dan kalau bicara pasal 36 sudah tidak bisa mengelak lagi gitu. Hanya soal sekarang ngelesnya Pak Firly itu katanya jauh sebelum ditangani penyidikan. Nah, tapi kan pelaporan itu sudah ada, makanya kemarin kan Direktur Pengaduan Masyarakat juga dipanggil. Sebenarnya pengaduan masyarakat ini di tahun berapa sih? Diduga tahun 2021. Terus kemudian prosesnya telaah, proses pengumpulan bahan keterangan, menuju penyelidikan, segala macam kan tahun berapa? Bulan berapa? Nah, itu yang kuncinya di situ. Kalau itu betul-betul sudah dilaporkan pada pimpinan bahwa ada dugaan penyalahgunaan keuangan baik proyek, baik izin, baik kepegawaian gitu kan 3 klaster waktu itu kan pegawai itu mutasi dan promosi, terus proyek berkaitan dengan dugaan korupsi di proyek-proyek imunisasi penyakit mulut dan kuku sapi. Yang ketiga berkaitan dengan izin ini rekomendasi biasanya impor atau ekspor, khususnya impor. Nah ini kan ada komoditas impor bawang misalnya. Nah dari itu kan proses itu kan kemudian menjadikan Pak Yassin Limpo itu berusaha melakukan pendekatan. Karena memang sudah ada proses yang resmi dari KPK untuk minta dokumen paling tidak. Atau ada yang bertanya-tanya atau melakukan klarifikasi. Nah ini yang pasal 36 ini saya yakin sih kalau itu sudah tinggal hanya soal menunggu waktu aja untuk penetapan tersangka bagi penyidik Polda terhadap yang diduga Pak Firly gitu. Tapi kalau yang nomor 1, 2 tadi terkait dengan honor, terkait dengan THR, ya perlu didalami karena ada istilahnya gitu. Saya pernah menangani ini ya kan di Bea Cukai Bandara, ada oknum yang meminta uang tadinya diberi tanda kutip kayak suap. Tapi berikutnya minta tambahan misalnya. Diduga ini setidaknya pemerasan atau gratifikasi. Nah, kalau kita mengandalkan pengakuan, semua bisa jadi tidak ngaku. Maka diberikan reward kepada pemberi, supaya buka-bukaan maka hanya jadi saksi. Nah ini kan juga begitu. Dalam konteks itu karena apa? Suap itu sulit dibongkar karena apa? Pemberi juga kena, maka tidak akan buka-bukaan. Nah kalau ini kemudian pemberi itu diberikan imunitas kekebalan hanya jadi saksi, maka akan buka saat terang-terangnya. Nah sekarang persoalannya Anwar Irwan itu apakah betul-betul uang yang dititipkan dari Pak Yassin Limpo 2 kali tadi yang diduga kontennya itu adalah honor dan konten THR itu
betul-betul nyampe gitu kan, atau ditilep sendiri kan itu. Nah, inilah penyidik, penuntut, jaksa dan hakim nanti akan menilai sebenarnya duit itu ditilep pembawa atau nyampe kepada yang dituju. Kan pasti saling bertolak belakang nih. Pembawa mengaku bisa jadi sudah diserahkan. Si yang diduga menerima atau yang dituduh menerima, kemudian mengatakan tidak menerima. Gitu. Nah, ini kan kemudian siapa yang dipercaya? Nah, itu kemudian dilengkapi dengan petunjuk. Gitu. Kira-kira yang ini yang berbohong siapa? Nah, itulah keyakinan hakim nanti akan memutus ini bersalah atau tidak bersalah. Ada Mas Boyamin, kalau misalnya memang hubungan dari kedua orang ini sudah cukup lama, lalu kemudian yang membuat hubungannya menjadi seperti ini itu kenapa? Kejadian apa, Mas Boyamin? Ya, justru itulah kemudian ketika Pak Yassin Limpo dijadikan tersangka kasus korupsi. Nah, mungkin ini kan harus kita lihat Pak Yassin Limpo ini kan orang bone gitu, bukan orang-orang yang dalam secara pada posisi kejantanannya lebih hebat dari yang biasa yang lain-lain gitu kan. Nah, itu ketika orang lain yang diduga diperas dan kemudian tetap diproses itu takut karena apa? Nanti dituntut tinggi atau juga dibongkar yang lain-lain atau bahkan dikenakan pencucian uang, bisa kena keluarganya, maka pada diam. Nah, Pak Yassin Limpo kemudian ini, loh, saya itu sudah pengertiannya sudah melobi, sudah mengeluarkan duit melalui ponakannya, misalnya begitu, kok tiba-tiba tetap jadikan tersangka. Mungkin jengkel, lebih tinggi lagi marah gitu. Ya udah, saya masuk penjara, kamu juga masuk penjara. Udah, sama-sama merasakan penjara, kena diproses kasus korupsi. Kira-kira gitu. Jadi akhirnya pada posisi begini dan dugaan-dugaan itu ada majalah Tempo misalnya mengungkap dokumen itu sudah di mejanya Pak Firly tapi untuk penyidikan itu agak lama. Ketika baru ke Korea Selatan baru kemudian ditandatangani oleh pimpinan yang lain. Nah, inilah kemudian hubungan baik tadi menjadi renggang karena ya ternyata tanda kutip mohon maaf bahasanya tidak komit gitu. Meskipun ini komitmen dalam hal jelek gitu. ya udah inilah dari sisi itu kadang-kadang kita kan selalu saya katakan membongkar korupsi itu dari sisi idealis itu hanya 5-10%. Yang lain-lain karena ya itu tadi saling bongkar, tidak dapat bagian, atau politik menghantam supaya bisa menggantikan misalnya wakil bupati menghantam bupatinya. Ya. Ada juga yang selingkuh, pacaran putus, itu ada juga yang begitu. Jadi inilah yang justru kita diuntungkan dari proses-proses yang di luar idealisme itu. Boyamin dan KPK, polisi, jaksa itu dalam membongkar korupsi itu sebenarnya enggak hebat-hebat amat itu. Tapi karena kemudian yaitu tadi atau faktor internal yang membocorkan dan kemudian menceritakan apa adanya karena tidak dapat bagian atau disingkirkan atau macam-macam lah faktor-faktor yang lain itu ya kan. Oke, kita jeda kembali Mas Boyamin. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.